Baik, kita lanjutkan bentuk persamaan logaritma yang bagian C. Nah, untuk bagian C ini A log fx sama dengan B log fx. Kalau kita perhatikan apa yang membedakan dari A dengan B tadi? Nah, yang membedakan itu dia di sini basisnya itu berbeda. A ini B. Tadi kan AA, ini A, B. Tapi untuk numerusnya dia sama, fx di sini fx. Nah, kalau yang basisnya ini berbeda, numerusnya itu sama, berarti kita hanya mengambil fx sama dengan 1. Ini kurang lebih sama seperti yang bentuk persamaan eksponen ya. Kalau berbeda pangkatnya berarti dia fx sama dengan 1. Nah, seperti itu juga ya. Fx sama dengan 0 kalau untuk yang itu apa? Itu persamaan eksponen. Kalau yang ini fx sama dengan 1, ingat-ingat. Nah, ini sudah dijelaskan syaratnya ya. Numerusnya harus lebih besar dari 0. Kemudian basisnya tidak boleh sama dengan 1, tapi lebih besar dari 0 juga. Oke. Selanjutnya, kita langsung masuk ke contoh ya. Asal ingat ini aja. Yang kalian catat yang ibu kasih tanda kolom ini. Nah, ini seperti ini. Kemudian masuk ke contoh. Ini basisnya berbeda kan, ini 3, ini 4. Nah, numerusnya sama, berarti E kuadrat kurang 8 sama dengan 1. Sesuai dengan ini tadi. Kita ambil E kuadrat kurang 8 sama dengan 1. Jadi 1 aja yang kita ambil. Kemudian E kuadrat kurang 8, pindah ruas ini jadi min 1 sama dengan 0. Karena bentuknya bentuk persamaan kuadrat ya. E kuadrat kurang 9 diperoleh dari min 8 kurang 1, hasilnya adalah min 9. E kuadrat kurang 9 ini kita faktorkan menjadi X tambah 3, X kurang 3 sama dengan 0. Kita ambil pembuat nolnya, X sama dengan min 3 atau X sama dengan 3. Ingat, hasilnya diuji ya setiap kali kita menjawab himpunan penyelesaiannya ini. Jadi ini harus kita uji dulu yang min 3. Siapa tahu tidak ada satu saja yang berlaku atau dua-duanya yang berlaku atau kedua-duanya tidak berlaku ya. Jadi harus diuji dulu. Uji aja dulu min 3-nya. Min 3 dikuadratkan berapa? 9 kurang 8 hasilnya adalah 1. Di sini juga sama. 9 kurang 8 hasilnya 1. Oke, karena sama di sini hasil 3 log 1 itu nilainya 0, ini juga 0, berarti sama ya. Kita uji lagi, berarti min 3 benar, masuk 3. 3 dikuadratkan 9. Positif ya. Dikurang 8 juga sama. Ternyata himpunan penyelesaiannya kita peroleh ada 2, yaitu min 3 dan 3. Nah, ibu hanya memberikan satu contoh ya. Karena ini mudah saja. Yang untuk bagian C-nya. Untuk bagian D, nah, bagian D ini tidak sama dengan seperti yang bagian A dan B bentuk persamaannya. Jadi basisnya ini dia, kalau tadi basisnya berupa angka, kalau ini bentuknya basisnya berupa bentuk persamaan. Nah, jadi misalkan Hx log fx sama dengan Hx log gx, ini Hx ini persamaan ya. Jadi jangan disamakan A dengan D tadi, karena ada yang bisa salah kaprah. Jadi mereka mengabaikan yang ini, yang diambilnya ini ya. Nah, nanti apa perbedaannya nanti kita lihat di contohnya. Sambil diperhatikan fx, jadi kalau misalkan hx-nya ini sama ya, basisnya ini sama, yang diambil yang berbeda, fx sama dengan gx. Oke, kita lihat contohnya. X, nah ini X, tadi kan ada dua kan, yang ini dia dalam bentuk persamaan nih, nilai X-nya. Jadi X-nya juga tidak kita ketahui, sehingga nanti kita kalau tadi kan hanya menguji numerusnya, ini tidak. Yang kita uji dua-duanya, numerusnya, ini juga numerusnya diuji, basisnya juga sama harus diuji. Siapa tahu basisnya tidak memenuhi. Kalau misalkan basisnya tidak memenuhi, otomatis bukan jawabannya 5. Kalau misalkan yang di numerusnya ketika diuji tidak memenuhi, berarti bukan 5 ya. Artinya gini, misalkan di sini memenuhi, tapi di sini numerusnya tidak memenuhi. Jadi kalau tidak dua-duanya memenuhi, berarti bukan himpunan penyelesaian. Jadi dua-duanya harus memenuhi di sini ya. Memenuhi itu dalam artian misalkan di sini 0, di sini 2. Tidak memenuhi kan? Karena syarat basis itu kan nilainya tidak boleh sama dengan
Sorry, kalau di sini 1. Kalau di sini, oh ya, kalau di sini 1 atau di sini 0. Nah, kalau di sini 1 atau 0 berarti walaupun nomor rusnya ini nilainya lebih besar dari 0 berarti tidak memenuhi. Atau misalkan di sini nilainya misalkan lebih besar dari 0, juga tidak sama dengan 1. Artinya misalnya di sini 2, di sini min 2. Nah, nomor rusnya ini juga tidak memenuhi. Ya, karena di sini min 2. Berarti yang 5 ini tidak memenuhi untuk himpunan penyelesaian. Jadi ibaratkan himpunan kosong. Nah, jadi dua-duanya harus memenuhi ya, baik itu basis maupun nomor rusnya. Oke, nanti Ibu jelaskan secara detailnya seperti apa. Kita masuk dulu contoh yang ini ya. Jadi ini X log dalam kurung 2X kurang 1. Sama dengan X log X tambah 4. Kita mencari himpunan penyelesaiannya. Karena ini tadi Fx, Gx-nya yang hanya diambil ya. Untuk mencari nilai himpunan penyelesaiannya. Berarti ini karena ini sudah sama. Berarti kita ambil 2X kurang 1. X tambah 4. 2X kurang X. Ini pindah ruas ya. Yang sejenis kita kelompokkan. Kemudian sama dengan 4 tambah 1. Karena ini bukan persamaan kuadrat, jadi kita hanya mencari nilai X-nya saja. Berarti X sama dengan 5 ya. Ini diperoleh dari 2X kurang X. Dapatnya X. 4 tambah 1 itu 5. Nah, ingat diuji dulu tadi. Ibu jelaskan. Di basisnya dulu ya. 5, 5. Oke, nilainya lebih besar dari 0. Juga nilainya tidak sama dengan 1. Sudah benar. Kita uji lagi di nomor rus. Supaya siapa tahu di nomor rusnya ini ada kesalahan. Atau error. Atau negatif nilainya. 2 kali 5, 10. 10 kurang 1, 9. 5 log 9 ya. Nanti sama nih. Karena persamaan 5 log 9 juga di sini hasilnya. 5 log. Kita cek di sini 5 tambah 4, 9. Nah, sama ternyata ruas kiri, ruas kanannya sama. Dan juga ruas kiri basis dan nomor rusnya ini semuanya sudah memenuhi aturan dari syaratnya. Syarat nomor rus maupun syarat basis. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua ya. Nah, ini sama ya. Nah, ini bentuk persamaan ya, yang Ibu bilang tadi. Ini basisnya dia berbentuk persamaan, bukan dua tadi ya. Makanya Ibu bilang ini beda dengan yang A dan B tadi. Ini X kuadrat kurang 1, X plus 1. Nah, yang beda ini Fx-nya, ini Gx-nya ya. Jadi kita ambil yang X kuadrat kurang 1 sama dengan X tambah 1. Nah, karena ini ada kuadratnya, berarti ini bentuk persamaan kuadrat. Berarti X kuadrat kurang X, ini pindah ruas dulu X, kurang 1, ini pindah ruas jadi min 1 sama dengan 0. X kuadrat kurang X, min 1 kurang 1 itu hasilnya adalah min 2. Oke, selanjutnya kita faktorkan. X kuadrat kurang X kurang 2-nya tadi. Diperoleh X tambah 1, X kurang 2 sama dengan 0. X tambah 1 ini kita ambil pembuat nolnya, itu adalah X sama dengan min 1. Kemudian yang X kurang 2 berarti X sama dengan 2. Nah, ingat, nilainya jangan lupa diuji. Kenapa jawabannya di sini 2? Oke, sekarang kita uji 2 aja dulu ya. Kita masukkan ke sini. 3 kali 2, 6. 6 kurang 2, 4. Ini tidak usah diuji ya, karena ini sama. Berarti 4. Benar ya. Kita masukkan ini. Siapa tahu nanti error di sini. Jadi jangan hanya cek di sini. Cek juga di bagian nomor rusnya. Kita masukkan dulu 2. 2 dikuadratkan 4. 4 kurang 1, 3. Di sini sama nggak? 3 juga hasilnya. 2 tambah 1 hasilnya 3. Oh, ternyata sama ya. Ini tadi sama juga hasilnya. Ya. 4 log 3, 4 log 3 juga hasilnya. Oke, udah sama. Kemudian kita cek, berarti himpunan penyelesaiannya 2 ya, masuk ya. Makanya di sini. Kenapa min 1 tidak masuk? Kita cek dulu di bagian sininya. 3 kali min 1 hasilnya adalah min 3. Min 3 dikurang 2, min 5. Loh, ternyata di sini ketika dimasukkan hasilnya negatif 5. Kan syarat basis tadi nilainya adalah harus lebih besar dari 0. Tidak boleh sama dengan 1. Itu 2 syaratnya ya, yang mutlak di sini. Nah, ternyata di sini negatif hasilnya. Oke, coba kita cek lagi. Di sini ya. Min 1 dikuadratkan. Min 1 dikuadratkan 1. 1 kurang 1, 0. Nah, di nomor rusnya juga sama, dia error. Ya, karena syarat nomor rus tadi nilainya harus lebih besar dari 0. Tidak boleh kan 0. Kalau di sini dia hasilnya 0 tadi.
Karena basis dan numerusnya ini dua-duanya tidak memenuhi syarat yang berlaku untuk basis maupun untuk menerus, berarti min 1 bukan himpunan penyelesaian, sehingga ada satu himpunan penyelesaian saja, yaitu 2. Ya, oke, nggak bisa dipahami. Lanjut lagi yang nomor 3 contohnya, X log 2X kuadrat kurang 7X tambah 6 sama dengan 2. Nah, ini caranya kurang lebih sama seperti yang AB tadi ya. Yang harus ada X log-nya ya. Oke, ini tetap dituliskan sama dengan, kita buat di sini supaya sama ya. X log dapat dari sini ya. X log X ini supaya disamakan di sini ya. X log X pangkat 2. Ini jadikan pangkat ya, jangan lupa yang Ibu jelaskan di awal tadi. Pangkat 2. Oke, ini sudah sama, tinggal kita coret yang ini. Kita ambil 2X kuadrat kurang 7X tambah 6. Ini X kuadrat. Jangan yang diambil X-nya aja ya. X kuadratnya juga diambil. Oke, selanjutnya 2X kuadrat. Ini pindah ruas ya. Kita kelompokkan yang sejenis. Min X kuadrat kurang 7X tambah 6 sama dengan 0. X kuadrat kurang 7X tambah 6 sama dengan 0 ya. Ini diperoleh dari 2X kuadrat kurang X kuadrat, itu hasilnya X kuadrat ya. Kurang 7X tambah 6. Sekarang, selanjutnya kita faktorkan. Nanti diperoleh hasil pemfaktorannya X kurang 6, X kurang 1. Pembuat nolnya adalah X sama dengan 6, X sama dengan 1. Nah, ini juga sama, harus diuji. Oh, yaudah kita uji dulu. Kenapa di sini jawabannya hanya 6? Kita masukkan 6 ke sini ya, bagiannya berapa hasilnya.